Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, hari ini kita boleh diizinkan kembali untuk memulai hari kita dengan belajar, bersekutu bersama dengan Tuhan, memiliki waktu bersekutu bersama dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau saudara perhatikan selama beberapa waktu ini kita terus belajar, kita dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dipersiapkan untuk mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena sangat penting sekali bagi kita, bagi umat manusia, untuk menjaga dirinya dengan baik. Jaga dirinya dengan baik. Karena dunia ini akan berlalu. Firman Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Kita melihat dengan semua yang terjadi di muka bumi ini, dengan tanda-tanda keadaan zaman ini, kita melihat bagaimana semuanya itu menunjukkan bahwa dunia ini sudah sangat tua sekali. Sudah menjadi tempat yang tidak layak dihuni. Sangat berpolusi, sangat tidak baik. Itu sebabnya Tuhan menciptakan suatu tempat yang lebih baik bagi kita semua. Dan tempat itu namanya surga. Surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan sukacita. Firman Tuhan katakan tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis, kesusahan di sana. Tetapi hari-hari di surga menjadi hari-hari yang penuh sukacita. Luar biasa. Bahkan dari banyak pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah diizinkan mengalami kematian untuk bisa mengintip, melihat surga. Dari mereka kita mendengar bagaimana cerita mereka, bahwa orang-orang yang ada di dalam kerajaan surga itu tidak lagi seperti orang-orang tua. Karena usia tidak lagi berlaku. Ketika kita mengenakan tubuh yang baru yang Kristus sudah sediakan bagi kita, kita mengenakan tubuh yang muda, yang segar, yang diperbaharui. Dan selama kita berada di surga, kita akan hidup untuk selama-lamanya dengan tubuh yang baru, dengan tubuh yang segar. Kita tidak akan mengalami ketuaan, usia yang tua. Tubuh kita tidak akan mengalami masa-masa itu. Tapi semuanya itu Tuhan berikan kepada kita dengan banyak sekali persyaratan-persyaratan. Langkah yang pertama untuk sampai ke surga adalah dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mutlak, itu kunci utama. Sama seperti ketika saudara mau pergi berkunjung ke kota Jakarta. Saudara tidak mungkin berkunjung ke kota Jakarta kalau tidak ada tiket pesawat. Saudara harus punya tiket pesawat untuk bisa terbang ke Jakarta. Demikian juga untuk bisa sampai ke surga, saudara perlu punya tiket. Ada tiketnya, dan tiketnya itu adalah Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa beroleh keselamatan selain hanya di dalam nama Yesus saja. Nama Yesus saja yang bisa memberikan kepada kita keselamatan. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Dan ini tercatat di seluruh kitab yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya kita perlu belajar, memahami, mengenal tentang Kristus itu. Memahami tentang Kristus itu. Itu kunci mutlak. Dan di samping itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di surga itu Tuhan menyediakan mahkota bagi kita. Ada banyak sekali mahkota bagi kita.
Dan Tuhan ingin kita juga meraih mahkota-mahkota tadi. Belum lagi ada rumah yang disediakan bagi kita. Rumah yang begitu istimewa, rumah yang begitu baik Tuhan siapkan bagi kita. Dan ukuran rumah itu tergantung dari bahan yang kita kirim dari bumi ini. Dan bagaimana caranya? Untuk itu kita perlu memahami kebenaran. Karena hanya kebenaran ini yang mengajarkan kita untuk memahaminya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita tentang suatu kebenaran yang akan menolong kita untuk membangun rumah di surga. Apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya di muka bumi ini? Jangan lagi kita mengumpulkan harta di muka bumi, tetapi bagaimana caranya saya bisa membangun rumah di dalam kerajaan surga, mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12, Tuhan Yesus menceritakan tentang suatu perumpamaan. Di dalam ayat yang ke-16 pasal 12 Lukas dikatakan, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan kita untuk mulai memikirkan tentang kehidupan di dalam dunia yang lain. Manusia berusaha dengan segala cara menyelesaikan permasalahan bumi ini, dunia ini, dengan mencari planet-planet yang lain di mana mereka bisa pindah dan memulai suatu kehidupan yang baru. Malang sekali Bapak Ibu. Malang sekali. Mereka berpikir bahwa Tuhan juga menciptakan planet-planet yang lain seperti bumi. Tidak Bapak Ibu. Tuhan hanya menciptakan bumi menjadi tempat tinggal umat manusia. Dan setelah itu Tuhan menciptakan surga di mana Tuhan berada agar manusia setelah mengakhiri kehidupan di bumi ini boleh bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Pikiran manusia dengan pikiran Tuhan jauh, seperti tingginya langit dan bumi. Kita tidak mampu memahami pikiran Tuhan. Agar kita mampu memahami pikiran Tuhan, maka kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan ini. Karena semua yang ada di dalam pikiran Tuhan adalah yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Ketika kita mampu memahami kebenaran ini, maka kita akan mulai mengerti pikiran Tuhan. Manusia mulai mencari planet-planet yang lain. Dan mulai mereka menawarkan rekreasi, paket wisata ke planet ini dan planet itu. Dengan biaya yang sangat besar, yang memerlukan uang yang sangat banyak sekali. Banyak sekali orang bekerja keras, mati-matian bekerja siang dan malam mengumpulkan harta. Karena mereka berpikir
mereka perlu mempersiapkan diri untuk satu kehidupan yang lebih baik. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam perumpamaan yang kita baca ini, Yesus katakan tentang seorang yang mengumpulkan harta. Dia rombak lumbungnya, tempat penyimpanan hartanya, karena sudah tidak muat lagi. Dia mempersiapkan yang lebih besar. Dia bekerja dengan lebih keras untuk membuat hasil-hasil panen yang lebih besar. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, pada malam ini juga, kalau nyawamu, jiwamu diambil daripadamu, siapakah yang akan menikmati semuanya itu? Siapakah yang akan memakan semuanya itu? Oh, ada keturunan saya. Kalau keturunanmu tahu menggunakan uang itu dengan baik. Karena banyak sekali orang yang tidak tahu memanage uangnya dengan baik. Bagaimana melakukan penggunaan keuangan dengan baik. Banyak orang tidak memahami. Karena yang mereka pikir adalah bagaimana caranya aku punya duit. Dan setelah itu mereka tidak memahami bagaimana menggunakan duit mereka dengan baik. Sehingga dengan mudah uang itu habis. Dan juga dengan mudah pihak pemerintah mengganti uang-uang yang ada. Kita mulai belajar sekarang ini, mulai mendengar bahwa uang-uang dalam bentuk nilai-nilai sekarang ini, uang kertas, uang logam, dolar, rupiah, semuanya akan mulai diubah dalam bentuk Bitcoin, uang digital. Bagaimana ke depan mereka akan mulai menjalankan uang-uang digital? Karena sekarang ini dengan salah satunya masalah pandemi, orang mulai katakan salah satu sumber virus berasal dari uang. Sehingga mereka akan berusaha menukar uang yang ada sekarang ini dalam bentuk digital. Sehingga tidak lagi kita bawa uang kemana-mana. Kita cukup bawa kartu. Dan lama-kelamaan tidak lagi kartu. Karena chip-chip itu tidak lagi dipasang di kartu. Tapi di tubuh kita. Dunia sedang dipersiapkan ke arah sana. Dan itu sudah dikatakan firman Tuhan beribu tahun yang lalu. Firman ini dicatat beribu tahun yang lalu. Tuhan sudah sampaikan. Dan untuk memahami itu kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa langit dan bumi ini akan berlalu. Dan kalau itu terjadi, kemana uang-uang hasil kerja keras kita? Semua akan berlalu dengan begitu saja. Di hari Minggu pagi, salah satu jemaat kita mengatakan, Pak, ada teman saya, di mana keluarganya tadi malam mereka mengalami kebakaran rumahnya. Rumah yang besar, rumah yang indah, rumah yang baik terbakar. Kenapa? Usaha dibawa, usaha gas dibawa terbakar. Sehingga mereka di atas tidak bisa melarikan diri, menyelamatkan diri. Karena di bawah api sudah begitu luar biasa. Yang selamat hanya suaminya dan ibunya yang kebetulan lagi di luar. Tapi istrinya, anak-anaknya, dan bapaknya yang ada di rumah, tidak seorang pun yang selamat. Mereka mati, terbakar hangus. Kita tidak pernah tahu dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, satu hal yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Setiap orang akan mengalami kematian. Dan kalau kematian itu terjadi kepada kita pindah mengenakan tubuh yang baru ke suatu tempat yang baru. Dan bagaimana ketika kita pindah ke tempat yang baru itu, apakah di tempat yang baru itu sudah ada fasilitas yang disiapkan untuk kita? Kalau orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese biasanya mereka membuat barang-barang yang menyerupai dalam bentuk kertas. Seperti contohnya rumah dalam kertas dibakar,
mobil dalam bentuk kertas, semuanya isi-isi perabot dalam bentuk kertas kemudian dibakar, dan dengan mantra mereka katakan mereka merubah barang-barang kertas tadi yang kemudian nanti naik ke surga, ke nirwana, untuk menjadi tempat tinggal dan fasilitas dari orang yang meninggal. Tapi apakah itu seperti itu? Kertas-kertas yang dibakar itu kemudian dengan dimantrai itu menjadi rumah-rumah, tempat tinggal, dan semua fasilitas yang mendukung orang tadi. Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana caranya aku mempersiapkan dari kehidupanku di muka bumi ini? Bagaimana caranya aku hidup di muka bumi ini? Tetapi apa yang kuhasilkan sekarang ini bisa kutransfer ke surga, di mana Tuhan mempersiapkan rumah bagiku dengan barang-barang yang kutransfer ini. Karena Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan Yesus menyediakan tempat dari semua perbuatan-perbuatan kita tadi. Segala perbuatan kita itu mengikuti kita. Sehingga ketika engkau tiba nanti di dalam kerajaan surga, engkau sudah memiliki tempat tinggal, rumah. Karena seringkali kita mendengar dari orang-orang yang mendapatkan mimpi, penglihatan, yang merupakan salah satu ciri tanda-tanda kalau ada orang yang meninggal. Biasanya orang berkata, aku mimpi, aku melihat ada satu rumah yang dibangun. Rumah itu begitu indah, persis, dan ini seringkali saya sampaikan, seperti apa yang dialami pada saat dimana orang tua saya mau mengalami kematian. Melalui seorang hamba Tuhan yang bermimpi, ada rumah yang begitu indah, yang begitu bagus, yang dipersiapkan untuk dia. Kenapa dia bisa memiliki rumah yang indah dan bagus? Karena selama dia hidup di muka bumi ini, dia mempersiapkan dan dia menggunakan seluruh hidupnya dan semua yang dia miliki untuk melakukan tugas pelayanan bagi kerajaan surga. Itu sebabnya dari semua yang dia lakukan, dia invest di muka bumi, dia berikan untuk Tuhan, itu semua ditransfer kepada Tuhan, dan Tuhan gunakan semua itu untuk membangun rumah bagi dia di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, pada hari ini saya mengajak kita semuanya, mulailah kita menggunakan semua yang kita miliki, harta kita, semua yang ada, yang kita hasilkan, kita investasikan untuk kerajaan surga, untuk membangun rumah kita bagi kerajaan surga. Jangan takut saudara, bahwa apa yang saudara lakukan itu bukan untuk kekayaan si pendeta. Jangan picik pikiran kita. Tapi mulai hari ini ketahuilah bahwa apa yang kau perbuat untuk Kristus, untuk pelayanan, untuk kerajaan Kristus, itu sebenarnya adalah engkau lakukan bagi dirimu sendiri. Engkau sedang mempersiapkan rumah dan semua fasilitas di dalam kerajaan surga, sehingga ketika nanti engkau beralih dari bumi ini menuju ke rumah yang baru di dalam kerajaan surga, engkau menikmati suatu kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah engkau memberkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah mereka dikuatkan iman mereka, dan mulai hari ini apa yang mereka lakukan, mereka persembahkan bagi Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.